Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 tentang hidup oleh roh. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, penghukuman akan diberlakukan bagi mereka yang di luar Kristus. Dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Siapakah mereka yang ada di dalam Kristus? Mereka adalah orang-orang yang telah menerima korban penebusan Kristus di salib. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima pembenaran oleh iman kepada Kristus. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, ada jaminan yang pasti, tidak ada penghukuman. Mengapa? Di dalam Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan mereka yang ada di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karya Kristus di salib merupakan karya yang sempurna bagi penebusan dosa manusia, sehingga mereka yang ada di dalam Kristus bebas dari hukum dosa dan maut. Mereka yang ada di dalam Kristus tidak akan mengalami kematian kekal. Secara fisik, iya, tapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian mereka yang ada di dalam Kristus secara fisik merupakan jembatan untuk beralih dari dunia yang fana dan masuk dalam kekekalan, hidup bersama Tuhan selamanya. Allah telah memberikan hukum Taurat kepada manusia agar manusia memahami tentang dosa. Namun tidak seorang manusia pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itu sebabnya Allah mengutus Kristus ke dunia. Yesus menggenapi hukum Taurat. Itu sebabnya orang yang berada di dalam Kristus diperhitungkan telah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Dan orang yang ada di dalam Kristus tidak hidup lagi dalam daging, melainkan menurut roh. Mereka yang hidup dalam daging, pikiran dan keinginannya adalah hal-hal yang bersifat daging. Hal ini akan mengakibatkan mereka menjadi seteru Allah, tidak takluk kepada hukum Allah. Mereka tidak mungkin hidup berkenan kepada Allah. Keinginan daging tersebut membawa kepada maut. Sedangkan mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Demikian pun dengan keinginannya, dan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mengapa? Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mereka yang ada di dalam Kristus dimiliki oleh Kristus, dan roh Allah diam di dalam mereka. Dan roh Allah yang diam di dalam mereka akan menjadi pemimpin. Jika roh Allah atau Roh Kudus menjadi pemimpin, tentunya Roh Kudus akan memimpin ke hal-hal yang ilahi atau hal-hal yang rohani dan bukan yang bersifat daging atau duniawi. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Mereka yang dimiliki Kristus menjadi anak-anak Allah, dan di dalamnya Roh Allah tinggal menjadi pemimpin. Hidup menurut daging akan berakhir dalam kematian, tapi jika hidup menurut Roh, maka ada kemampuan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh. Orang yang hidup menurut Roh pasti hidup. Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roh Allah yang diam di dalam diri mereka yang dimiliki Kristus telah menjadikan mereka menjadi anak-anak Allah. Dan oleh Roh itu, saya ulangi, dan oleh Roh itu mereka memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Roh Allah itu diam di dalam roh mereka, kemudian bersama-sama bersaksi bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Mereka yang dimiliki Kristus menjadi anak-anak Allah, siap menderita bersama dengan Kristus, dan pada akhirnya mereka dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kepada mereka diberi hak untuk menjadi ahli waris, berhak menerima janji-janji Allah bersama Kristus. Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Setiap kita yang sudah berada di dalam Kristus, yakinlah bahwa tidak ada penghukuman bagi kita. Kita telah dibebaskan dari hukum dosa, hukum maut, tuntutan hukum Taurat, dan dari kematian kekal, karena pengorbanan Kristus. Kristus adalah jaminan hidup kita. Roh Kudus berdiam dalam roh kita, yang memungkinkan kita untuk tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Jika kita hidup oleh roh, maka pikiran dan keinginan kita akan tertuju pada hal-hal yang ilahi atau rohani. Sebagai milik Kristus, maka Roh Kudus akan menjadi pemimpin dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong, memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging yang bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Selanjutnya, Roh Kudus dan roh kita akan memberikan kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dengan penuh keberanian memanggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memperhatikan Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh dalam roh kita, dan bersama-sama kita belajar peka akan tuntunan dan arahannya. Dia adalah pemimpin hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hanya belajar sampai ayat 17. Nanti di lain kesempatan kita akan lanjutkan di ayat 18 sampai ayat yang terakhir. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk sebelum kita nanti masuk di dalam grup diskusi di grup WhatsApp, silakan dibaca kembali Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung tulis di dalam grup WhatsApp kita. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, dan makin bertumbuh, makin mengenal Kristus, makin mantap di dalam Kristus. Sampai jumpa di grup diskusi. Tuhan Yesus memberkati.